Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia kebanyakan anak-anak muda kan menjaga aku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Beragam informasi budaya dari Belajar Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belajar Sumba. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Suara Budaya Nusantara hari ini, maksud kami Budaya Belajar Sumba. Hari ini bareng Cik Mita di Pro 4 RRI Palembang.
Dan juga hari ini Cik Mita sudah kehadiran teman-teman kita dari Ikatan Bujang Gadis Palembang. Yang akhirnya kita akan membahas tentang karya seni dan budaya tradisional, tentunya cerita unik di balik satu karya budaya Palembang. Pastinya budaya Palembang banyak nian hari ini yang bakal kita bahas bareng sama kawan kita dari finalis dan juga wakil satu Gadis Palembang serta Bujang Palembang. Untuk itu pendengar, acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kami Pro 4 RRI Palembang dan juga aplikasi RRI Digital, serta disiarkan langsung juga melalui 11 Sumba, yaitu ada Lampung, Bengkulu, Sungai Liat, Jambi, dan Sumatera. Pastinya siaran ini dapat didengarkan langsung juga melalui kanal 88,4 FM Pro 4 Palembang, dan juga melalui Bengkulu 91,7 FM, Lampung 88,4 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat 103,9 FM. Pastinya nantinya kita akan membahas tentang cerita unik di balik suatu karya budaya Palembang. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Palembangmu ini mewangi bunga, terhirup melintas di udara. Senja menyingsing memeluk kota, aromamu melekat hingga kini. Hidupku tertanam sudah di kotamu. Setiap tempat penuh cerita, menguning gedung saksi bernada. Semua panganan yang kita jumpa jadi media menabung rasa. Hidupku tertanam sudah di kotamu. Cemara di jalan Bastari kembali menjara segala kenanganmu. Merinai riak sungai Musi, mendekat melulu dermaga hatiku. Ku kan kembali, ku kan kembali. Ini setiap tempat penuh cerita, menguning gedung saksi bernada. Semua panganan yang kita jumpa jadi media menabung rasa. Hidupku tertanam sudah di kotamu. Cemara di jalan Bastari
88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan dulu Rimana B. Prado, pendengar Pro 4 dari Palembang, Sebelajar Sumba hari ini. Acara ini kembali kami notis dan disiarkan langsung di Bengkulu 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat 103,9 FM, dan Palembang di 88,4 FM. Dan juga pendengar, hari ini kita bersama dengan Bujang Gadis Palembang, di mana di Studio Pro 4 sudah hadir M. Irsyad Ayubi selaku finalis Bujang Palembang 2025, dan juga ada Rahmi Nazila, wakil 1 Gadis Palembang 2025. Tentunya seperti yang sudah Mita sampaikan tadi, bahwasanya kita hari ini bakal ngebahas tentang cerita unik di balik satu karya budaya Palembang. Bujang Gadis Palembang sudah pasti dan sudah akan mengerti tentang budaya Palembang. Pastinya mereka lebih paham banyak daripada kita. Jadi kita hari ini akan menimba ilmu bareng kakak-kakak dari Bujang Gadis Palembang 2025. Dan untuk hari ini pendengar dari Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, Palembang juga bisa kalau nak bertanya atau bergabung di siaran kita hari ini melalui line telepon 351656 dan juga di WhatsApp 089778848844. Untuk situ langsung saja kita sapa terlebih dahulu dua teman kita pada siang hari ini. Ada Kak Muhammad Irsyad Ayubi dan Kak Rahmi Nazila. Halo, selamat siang Kak. Halo, selamat siang Kak. Selamat siang. Aduh, hari ini kita ramai sekali ya, karena kita spesial di program acara siaran budaya Belajar Sumba, dan kita disiarkan langsung sekali lagi kami sampaikan melalui Bengkulu 91,7 FM, Lampung 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat 103,9 FM, dan Palembang 88,4 FM. Kak Irsyad dan juga Kak Rahmi. Iya. Wah, dari Bujang Gadis Palembang di 2025. Benar Iya, sekali. benar sekali. Sebelum itu mungkin biar pendengar kita pada siang hari ini Sebelajar Sumba kenal dulu nih sama Kak Irsyad sama Kak Ayumi. Boleh mungkin dari Kak Irsyad atau Kak Rahmi bakal kenalan dulu. Boleh, silakan kenalan terlebih dahulu. Mungkin dari saya terlebih dahulu ya Kak. Oke, selamat siang kepada pendengar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Ayubi, akrab disapa Irsyad. Saya sebagai finalis Bujang Palembang tahun 2025. Oke, halo pendengar RRI Pro 4 Palembang. Kenalin, aku Rahmi Nazila, akrabnya disapa Umi. Aku merupakan wakil 1 Gadis Palembang tahun 2025. Oke, jadi teman-teman kita pada siang hari ini dari Bujang Gadis Palembang 2025. Dan hari ini Kak, sebelum kita cerita-cerita tentang suatu karya budaya Palembang, tadi sudah dikenalkan juga bahwasannya Kak Irsyad sama Kak Rahmi atau Kak Umi dari Bujang Gadis Palembang 2025. Nah, kira-kira kita sebelum ngobrol banyak, kita nak tahu dulu nih Kak, kira-kira apa itu Bujang dan Gadis Palembang? Mungkin teman-teman sudah tahu, tapi yang dari Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat mungkin belum terlalu paham nih. Mungkin boleh Kak Irsyad atau Kak Rahmi dulu jelaskan kira-kira apa sih Bujang Gadis Palembang 2025 ini? Oke, jadi izin menjelaskan ya Kak. Jadi untuk Bujang Gadis Palembang, ini adalah salah satu pageant yang ada di Sumatera Selatan, yang dimana kami ini sebagai duta pariwisata yang tugasnya itu untuk mempromosikan wisata yang ada di kota Palembang gitu Kak. Itu untuk intinya. Intinya itu. Iya, dan juga Bujang Gadis Palembang ini merupakan salah satu pageant tertua Kak di Sumatera Selatan, dan kedua tertua di Indonesia. Wow, keren sekali. Karena kota Palembang itu kota tertua ya, Iya, di, betul. di Sekali. Indonesia. Nah, jadi teman-teman, pada siang hari ini kita bakal ngobrol sama Kak Irsyad sama Kak Rahmi tentang cerita unik di balik suatu karya Palembang. Dari VOV-nya anak muda pastinya. Dan Kak Irsyad sama Kak Rahmi ini sepertinya anak-anak muda yang paham akan budaya Sumatera Selatan ya. Pastinya kita bakal banyak bertanya. Sebelum kita bertanya lebih dalam lagi, mencaknya kita pancing dulu dikit dengan Cak Mano. Kira-kira budaya apa sih yang Kak Rahmi sama Kak Irsyad ketahui tentang Palembang nih? Pastinya banyak kita ambil garis besarnya yang paling kalian pahami tentang apa sih budaya Palembang? Oke, jadi emang seperti yang Kak Mita tadi bilang, budaya Palembang ini luas dan banyak banget nih Kak. Cuman yang paling dikenal mungkin oleh teman-teman semua yang saat ini masih famous itu ada kain songket ya Kak. Siapa sih masyarakat Palembang yang gak kenal dengan kain songket? Dan kain songket ini merupakan salah satu warisan budaya yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya Kak. Dan juga menurut dari cerita lisan, kain ini tercipta melalui pengaruh perdagangan dengan pedagang Tiongkok yang membawa sutra
dan pedagang India serta Timur Tengah yang membawa benang emas. Jadi memang kain songket ini Kak adalah kombinasi yang menghasilkan kain songket yang berlapis emas dan menjadi simbol kemakmuran dan kejayaan dari kerajaan. Oke. Fun fact-nya juga nih Kak, kain songket itu dulunya dipakai oleh kaum bangsawan aja Kak. Banyak banget motif kain songket yang memang bener-bener bagus ya Kak Irsyad. Ya, benar sekali. Dari motif lepus, limar, pucuk rebung, naga besaung, dan masih banyak lagi Kak motif yang ada di kain songket. Oke. Selain kain songket, apalagi sih budaya-budaya Palembang yang mungkin nih orang-orang tahu tapi kurang paham dengan kebudayaan kita sebagai Palembang yang merupakan kota tertua di Indonesia ini Kak? Oke Kak, aku sedikit bahas tentang Tari Gending Sriwijaya ya, boleh ya Kak? Boleh dong. Oke, jadi mungkin kita tuh sering melihat Tari Gending Sriwijaya, tapi apa sih bedanya Tari Gending Sriwijaya sama Tari Tanggai nih Kak? Nah, jadi Tari Gending Sriwijaya itu diciptakan karena pada saat itu untuk menyambut pemerintah dari Jepang Kak. Itu diciptakan mulai tahun 1943 sampai dengan 1944 gitu Kak. Nah, di tahun 1965 mungkin ada pelarangan untuk dilakukannya tari gending gitu Kak, karena pencipta tari gending itu salah satunya ada yang terlibat dengan Partai Komunis Indonesia. Jadi pada tahun 1965 itu juga dibentuklah tari tanggai oleh maestro tari tanggai kita, yaitu almarhumah Bunda Eli Rudi Kak. Jadi terciptalah tari tanggai itu Kak. Jadi memang tari gending ini bedanya dengan tari tanggai itu, tari gending itu penari itu wajib berisikan 9 penari Kak. 9 penari, 2 orang laki-laki yang membawa payung dan 1 yang membawa tombak gitu Kak. Itu nggak bisa diubah lagi, itu memang udah aturannya gitu Kak, SOP-nya ya Kak bahasanya tuh. Kalau untuk tari tanggai itu masih bisa gitu Kak, yang penting ganjil penarinya 3, 5, 7, dan 9 gitu Kak. Sama-sama untuk menyambut tamu kehormatan juga Kak. Oke, karena memang ada larangan dari Tari Gending Sriwijaya, jadi muncullah Tari Tanggai. Iya, Iya, saat benar itu. sekali. Oke, nah seperti yang kita tahu tadi kan sudah ada songket, Tari Gending Sriwijaya, Tari Tanggai. Mungkin ada budaya-budaya lain Kak, atau mungkin apa sih yang perlu orang-orang tahu tentang kota Palembang selain ada songket, tari gending, dan tari tanggai? Mungkin ada dari rumah adat kah, atau dari kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari, ada lagi nggak sih gitu? Oke, jadi udah disinggung permasalahan rumah adat nih Kak. Jadi ada rumah adat khas Palembang yang mungkin teman-teman di sini familiar dengan rumah limas. Nah, fun fact juga, rumah limas ini rumah yang dipakai pada uang 10.000 ya Kak. Iya betul. Nah, benar sekali. Nah, dan juga rumah limas ini memiliki arsitektur unik dengan atapnya itu yang berbentuk limas. Makanya dari rumah limas itu dinamakan dengan rumah limas. Dan juga ornamen dan juga simbolik dari rumah limas ini memiliki makna dan filosofis tersendiri. Misalnya ada arah rumah yang menghadap timur nih Kak, itu melambangkan awal kehidupan. Sedangkan ada yang mengarah ke barat, itu melambangkan akhir dari kehidupan. Serta ornamen seperti bunga melati dan buah serikaya itu ada di rumah limas memiliki makna tersendiri Kak. Untuk bunga melati itu menggambarkan keagungan dan juga kerukunan, sedangkan buah serikaya itu melambangkan kenikmatan dan juga kemakmuran. Oke, jadi Kak Arsyad sama Kak Rahmi ini banyak banget nih pendengar taunya tentang budaya Palembang. Kalian kan sebagai anak muda ya, pasti ini aku mau tanya pendapat kalian sebagai anak muda. Pastinya penting gak sih untuk kalian untuk menggali cerita di balik suatu kekayaan tradisional atau budaya tradisional kita tuh di umur kalian yang bisa dikata Gen Z ya. Biasanya Gen Z tuh suka kayak ngapain sih tahu soal budaya, ngapain sih mikirin budaya. Menurut kalian penting gak sih para Gen Z atau nantinya di bawah kita Gen Alpha untuk mengetahui nih budaya-budaya yang ada di sekitar kita, terutama budaya dari daerahnya sendiri? Oke. Kalau untuk penting itu pasti sangat penting dong Kak, karena memang kita sebagai generasi muda yang lahir dan besar di kota Palembang itu sangat wajib untuk mengetahui dan melestarikan budaya yang ada di kota Palembang. Karena kalau kayak kata pepatah tuh, kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi Kak. Iya betul. Jadi kalau misalnya bukan anak muda zaman sekarang yang mencari tahu dan melestarikan budaya di kota Palembang, lama-kelamaan tuh budaya kota Palembang tuh bakalan hilang gitu Kak. Lama-kelamaan akan hilang. Siapa lagi yang akan meneruskan warisan budaya yang ada di kota Palembang? Seperti yang kita tahu banyak sekali kan Kak tadi budaya, sejarah, wisata, kuliner yang ada di kota Palembang. Jadi memang
anak muda zaman sekarang ini wajib gitu Kak. Kalau bisa memang kita itu belajar mungkin dari sosial media bisa, dari teman-teman juga bisa, dan masih banyak lagi sumber informasi yang bisa kita cari mengenai budaya, sejarah, wisata Kota Palembang ini gitu Kak. Oke, nah kalau dari Kak Irsyad sendiri gimana Kak? Seberapa penting sih Kak untuk mempelajari atau mengetahui budaya kita nih, budaya Palembang? Oke, jadi menurut pandangan saya sendiri untuk budaya dan juga ya budaya itu kan adalah suatu identitas ya Kak, dimana identitas suatu bangsa itu tuh terletak dari budayanya. Dan juga kita sebagai generasi muda, Gen Z, dan juga di bawah kita ada Gen Alpha ya Kak, itu tuh sangat penting untuk mengenali dan juga mengetahui budaya-budaya yang ada Kota Palembang. Karena saya sendiri sebenarnya awalnya itu jujur gitu ya, sebagai Gen Z, ini pandangan Gen Z, itu tidak terlalu melek akan budaya. Dan juga pada saat mengikuti Bujang Gadis Palembang, jadi saya belajar banyak mengenai budaya-budaya ada Kota Palembang. Saya itu jadi takjub tersendiri gitu Kak. Karena ya ternyata Palembang itu kaya banget akan budayanya, akan tradisinya yang memang harus diketahui oleh generasi-generasi Gen Z lah istilahnya sekarang. Dan juga mungkin untuk catatan dan juga saran saya itu untuk Dinas Pendidikan mungkin Kak, akan terus selanjutnya itu diberi pembelajaran lebih, pengenalan mengenai budaya dan juga warisan yang ada Kota Palembang melalui pembelajaran di sekolah-sekolah dasar. Itu udah mulai dikenalin gitu Kak. Karena ini jujur ya Kak, saya itu punya keponakan dan juga keponakan saya itu termasuk Gen Alpha. Dan mereka itu saya tanya mengenai Pulau Kemarau, ya mereka itu nggak tahu gitu. Sedangkan mereka itu tahu mengenai Pulau Jeju yang terletak di Korea. Nah itu kan jauh banget nih Kak. Tapi mereka itu tanpa kita sadari mereka tahu karena ya tontonan mereka berhubungan dengan yang Korea tadi Kak. Zaman sekarang tuh kan lagi famous ya permasalahan Korea, drama Korea, dan juga mereka itu mengikuti tontonan dari orang tua mereka. Nah itu mungkin salah satu PR lah dari Dinas Pendidikan yang dimana harus memperkenalkan budaya juga pariwisata yang ada di Kota Palembang agar ya generasi muda, Gen Z selanjutnya, Gen Alpha itu mengetahui gitu Kak pariwisata budaya yang ada di Kota Palembang. Karena itu penting sekali Kak. Budaya adalah identitas bangsa. Oke, jadi memang sedari dini ya, sejak SD mungkin sudah mulai diperkenalkan dengan apa itu budaya, terus juga budaya-budaya yang ada di Sumatera Selatan, dan juga banyak sekali ragam budaya yang bisa dipelajari di Sumatera Selatan ini. Nah, setelah kalian jadi Bujang Gadis Palembang nih, pastinya kan banyak hal-hal positif yang kalian dapatkan. Seperti kata Irsyad tadi, Irsyad dulunya nggak melek tentang budaya, tapi saat ini Irsyad sudah mulai mengetahui beberapa budaya Palembang. Nah, kalian sebagai Bujang Gadis Palembang ini bagaimana sih cara kalian untuk menjaga, dan pastinya nantinya kita akan mewariskan kan cerita-cerita tentang karya budaya Sumatera Selatan ini. Itu gimana sih cara kalian nantinya? Mungkin kita berpikir sepertinya ke beberapa tahun yang akan datang lah ya gitu kan. Kalian juga bakal menurunkan atau mewariskan cerita-cerita tentang Palembang, budaya, terus juga legenda sebagiannya kepada teman-teman di bawah kita nantinya, Gen Alpha, mungkin anak-anak kita. Cara kalian bagaimana sih? Atau nggak usah jauh-jauh deh, sekarang kalian sebagai perwakilan dari Bujang Gadis Palembang, cara kalian untuk menjaga dan tetap mewariskan cerita ini bagaimana? Misalnya nih kan dengan kita saat ini kita ngobrol tentang budaya, mungkin teman-teman juga dengerin. Untuk di lingkungan kalian sendiri, gimana sih caranya kalian ya sebagai Bujang Gadis Palembang? Oke, kalau dari Rahmi ya Kak, gimana sih cara menjaga dan melestarikan gitu ya Kak? Kalau dari Rahmi sendiri sebagai Bujang Gadis Palembang yang pastinya itu terus mencari tahu gitu Kak, mencari tahu apa aja sih budaya yang ada di Kota Palembang. Dan juga nih Kak, kita bisa mengunjungi nih, kan wisata di Kota Palembang itu ada banyak banget ya Kak, mulai dari wisata sejarah, wisata alam, wisata budaya. Nah itu bisa kita kunjungi gitu Kak. Nah dan itu tuh merupakan salah satu bentuk upaya kita untuk menjaga Kak, menjaga dan melestarikan budaya yang ada di Kota Palembang. Nah, jadi misal nih kita ngunjungin Monpera gitu Kak ya. Monpera itu kan banyak nih sejarah yang ada terdapat di dalamnya. Kita bisa melihat membaca juga gitu Kak sejarah yang ada di Monpera itu. Nah dari situ kan kita tahu nih sejarah yang ada di Monpera itu, kita bisa nih cerita dengan teman-teman. Oh iya aku kemarin abis ke Monpera nih, aku mau cerita nih sama kalian kalau Monpera tuh ternyata ada kaitannya dengan peristiwa perang 5 hari 5 malam di Palembang loh gitu. Nah itu kan merupakan salah satu upaya kita untuk menjaga gitu Kak, menjaga budaya, sejarah dan wisata yang ada di Kota Palembang. Nah jadi kita itu sebagai generasi muda memang
kayaknya memang diharuskan ya Kak Irsyad untuk mengunjungi wisata, karena wisata di Kota Palembang itu bukan hanya museum loh Kak. Ada Pulau Maru juga, Kambang Iwa tuh juga termasuk wisata loh Kak. Betul. Jadi memang teman-teman Gen Z dan Gen Alpha itu memang diwajibkan gitu Kak, untuk mengunjungi dan menjaga, bahkan untuk melestarikan sejarah, budaya dan wisata yang ada di Kota Palembang. Dari Kak Irsyad gimana nih? Oke, jadi dari aku sendiri, karena kita hidup di zaman yang super modern, digital kayak gitu kayak apa-apa semuanya itu dibuatin konten dan juga media sosial. Nah, jadi kami sendiri dari Bujang Gadis Palembang memanfaatkan hal tersebut Kak, untuk membuat konten mengenai pariwisata yang ada Kota Palembang, mengenai kuliner, terus juga memperkenalkan rumah adat yang ada di Kota Palembang melalui konten. Dan juga di tahun ini kami ada program kerja baru ya Kak Rahmi, bersama teman-teman dari Bujang Gadis Palembang tahun 2025, itu BGP Tour ya namanya. Iya, BGP Tour. Iya, itu baru terlaksana di tahun ini, yang dimana kami sendiri akan turun untuk menjadi study guide, Iya, tour guide. jadi tour guide mengenai pariwisata yang ada Kota Palembang. Ini sebenarnya masih kami diskusikan dulu kepada teman-teman, karena kami juga ingin kunjungan ke beberapa sekolah yang ada di Kota Palembang untuk bekerja sama gitu, memperkenalkan budaya Palembang, pariwisatanya melalui kami sebagai tour guide-nya gitu kan. Iya. Jadi kita punya cara masing-masing ya untuk menjaga dan juga mewariskan budaya kita, budaya Palembang. Nah, pendengar, kita akan break sebentar dan nantinya kita akan lanjutkan kembali ngobrol bareng sama Kak Irsyad dan Kak Rami di siaran Budaya Belajar Sumba pada siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Alangkah tinggi si pohon randu penuh berduri. Janganlah sedih dikala rindu, mari bernyanyi, mari menari. Janganlah sedih dikala rindu, mari bernyanyi, mari menari. Pohon randu penuh berduri, tumbuh serumpun si kayu jati. Mari bernyanyi, mari menari, jangan biarkan sedih di hati. Mari bernyanyi, mari menari, jangan biarkan sedih di hati. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari menari, mari berdendang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari gembira berpantun riang. Tunggu serumpun si kayu jati, bunganya putih semerbak harum. Jangan biarkan sedih di hati, kumbang tak seekor, bunga tak sekuntum. Jangan biarkan sedih di hati, kumbang tak seekor, bunga tak sekuntum. Bunganya putih semerbak harum, bunga mekar di waktu pagi. Kumbang tak seekor, bunga tak sekuntum, ditinggal pergi mencari lagi. Kumbang tak seekor, bunga tak sekuntum, ditinggal pergi mencari lagi. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari menari, mari berdendang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari gembira berpantun riang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari menari, mari berdendang.
Anda masih di acara Siaran Budaya Belajar Sumba. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Siaran Budaya Belajar Sumba. Hari ini disiarkan langsung melalui Pro 4 RRI Palembang. Dan di relay Sebelajar Sumba ada di Bengkulu, ada di Bengkulu 91,7 FM, Lampung 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat 103,9 FM, dan Palembang 88,4 FM. Pastinya kita akan melanjutkan cerita unik di balik satu karya budaya di Palembang. Tadi juga sudah dibahas sedikit sama Kak Irsyad dan Kak Rahmi tentang songket dan juga rumah adat, serta ada tari gending Sriwijaya dan tari tanggai. Kali ini kita akan mendalami sedikit tentang songket, rumah adat, dan tari gending Sriwijaya, pendengar pastinya, agar kita lebih tahu nih tentang budaya-budaya yang ada di Palembang. Nah, tadi kan Kak Rahmi sudah menjelaskan sedikit nih Kak Rahmi tentang songket ya, yang menjadi salah satu muka Palembang, istilah kata. Orang-orang taunya dari Palembang itu ada pempek, ada songket yang terkenal di mana-mana. Kira-kira dari songket ini tadi kan Kak Rahmi sudah menjelaskan sama kita bareng-bareng bahwasanya songket ini identik dengan warna merah, terus juga berkain atau berbenang emas. Kira-kira ada kisah di balik sejarah itu enggak sih Kak tentang songket yang pakai warna emas dan tenun songket itu dibuat langsung oleh pengrajin Palembang, Kak? Oke. Kenapa sih Kak songket itu identik berwarna merah dan emas gitu ya Kak? Jadi kan songket pada zaman dahulu itu memang digunakan oleh para bangsawan saja Kak, yang dimana warna merah itu menunjukkan status sosial Kak. Jadi memang merah itu kan menunjukkan keberanian, kemegahan, dan juga semangat gitu Kak. Jadi memang pada zaman dahulu itu yang bisa menggunakan warna merah itu hanya kaum bangsawan Kak. Dan juga benang emas itu juga yang ada pada kain songket itu untuk meningkatkan aksen mewah, aksen megah di kain songket tersebut Kak. Kita nih kan kalau lihat kain songket itu pasti takjub gitu ya Kak. Wah, megah banget nih kain songket gitu Kak. Mungkin berbeda dengan kain-kain yang lain karena memang ada benang emas dan benang merahnya tadi Kak. Jadi untuk cerita tadi memang kain songket itu dulunya digunakan kaum bangsawan gitu Kak, karena memang kain songket itu digunakan untuk menunjukkan status sosial gitu Kak. Untuk saat ini juga kain songket itu udah beragam macam warnanya betul. ya. Tapi memang selalu identik dengan warna merah dan juga emas gitu. Jadi kalau orang-orang datang ke Palembang pasti kain songket, dia nggak mau warna lain, pasti mereka carinya warna merah dan juga emas karena identik sekali dengan kota Palembang. Nah, kalau itu tadi Kak Rahmi yang ngebahas tentang songket. Kalau Kak Irsyad tadi kan bahas rumah adat nih. Kenotis sama aku sedikit bahwasanya di rumah adat itu dari arah pun sudah menentukan, seperti tadi Kak Irsyad jelaskan sedikit. Ada juga motif bunga melati di bangunan rumah adat Palembang. Itu kenapa sih Kak Irsyad adanya bunga melati di bangunan rumah adat Palembang ini? Oke, jadi di sini Irsyad jelasin dikit mengenai cerita budaya Kak, mengapa menggunakan dari bunga melati itu sendiri. Nah, jadi memang dari tradisi Melayu, kita ini kan Palembang ini mengadap tradisi Melayu, yang dimana melati ini sebagai simbol klasik dalam ritual adat Kak. Dan juga diedarkan sebagai penghias dalam upacara pernikahan atau kenduri gitu, yang menegaskan hubungan melati dengan kesucian spiritual dan juga moral keluarga. Nah, untuk makna simbolik sendiri dari motif bunga melati itu untuk menggambarkan dari kesucian Kak, kesucian, ketulusan hati, dan keharmonisan. Dan juga bunga melati ini dipilih karena warnanya itu putih suci ya. Putih suci juga baunya harum ya. Iya, pasti. Identik pasti melati. Dan juga bentuknya kecil dan juga elegan Kak. Mencerminkan sifat leluhur yang diharapkan dari pemilik rumah
seperti tidak menyimpan kebencian dan juga permusuhan dan memiliki jiwa yang bersih serta rukun dengan sesama, Kak. Dan juga ada terakhir di sini Irsyad izin menjelaskan mengenai letak dan juga fungsinya sendiri. Itu bunga melati kan karena sering diukir pada simbar atap atau pintu masuk, Kak, dari rumah limas itu sendiri, dan juga ada di bagian tidur dengan maksud melambangkan keagungan dan juga harapan agar penghuni rumah hidup dalam kedamaian dan kerukunan keluarga. Oke, jadi memang dari kain songket terus juga rumah adat Palembang itu punya banyak makna ya, yang pastinya kalau kita cuman tahu dikit pasti nggak akan kayak Kak Irsyad nih, tahu sampai bunga melatinya, pastinya punya filosofinya masing-masing. Nah, tadi juga Kak Rahmi menjelaskan dikit tentang tari gending Sriwijaya, pendengar. Secara singkat, gending Sriwijaya tidak boleh dipentaskan pada saat itu, digantilah dengan tari tanggai. Kira-kira ada cerita apa sih Kak di balik itu? Mungkin Kak Rahmi bisa bagi-bagi nih sama pendengar perompat dari Palembang di Bengkulu, Lampung, terus juga Jambi dan Sungai Liat serta Palembang pada siang hari ini, Kak. Oke, jadi kan seperti yang Rahmi sudah singgung di awal ya Kak, tari gending itu kan diciptakan pada masa pemerintahan Jepang untuk menyambut pemerintah Jepang gitu Kak. Kenapa di tahun 1965 itu tidak boleh ditampilkan tari gending? Karena salah satu pencipta tari gending ini masuk ke dalam organisasi Partai Komunis Indonesia, Kak. Jadi memang mungkin pada zaman itu dulu marak banget ya Kak tentang partai itu. Jadi tari itu memang gak diperkenankan gitu Kak untuk ditampilkan pada zaman itu. Jadi digantilah dengan tari tangga yang diciptakan oleh almarhumah Bunda Eli Rudi. Sama-sama untuk menyambut juga Kak. Cuman ya seperti yang Rami singgung di awal, tari gending itu memang ada aturan khususnya gitu Kak untuk menyambut para petinggi dibanding dengan tari tangga gitu. Jadi memang ada pakem-pakemnya. Iya, betul. Kalau itu tadi soal budaya. Kalau kita bahas sedikit tentang kuliner Palembang, pastinya nggak habis-habis dong. Setelah budaya, tadi ada beberapa budaya yang kita bahas. Kali ini sepertinya kita bakal bahas sedikit tentang kuliner Palembang bareng Bujang Gadis Palembang nih pendengar. Dan pastinya siang hari ini juga dulur-dulur dari Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang kalau nak bertanya atau kirim-kirim masukan, pertanyaan untuk kakak kita dari Bujang Gadis Palembang, ada Kak Irsyad sama Kak Rahmi, boleh ke line telepon kita di 351656 atau di WhatsApp 08977884 Nah Kak, cak mana sih setelah tadi kita bahas tentang sejarah songket, tari gending Sriwijaya dan juga rumah adat, kira-kira ada sejarah unik gak sih Kak di balik makanan-makanan tradisional Palembang? Salah satu contohnya pempek yang memang dianggap ini sudah bagian dari budaya Palembang. Kalian sebagai Bujang Gadis Palembang pernah gak sih mengetahui tentang mungkin sejarah unik dari makanan pempek ini? Mungkin Kak Rahmi atau Kak Irsyad yang mau jelasin sama kita siang hari ini Kak. Oke, jadi pempek ini kalau bisa dibilang ikonnya Palembang yang kedua setelah Ampera gitu. Betul. Kalau di orang ke Palembang pasti carinya pempek gitu. Dan memang pempek ini itu udah ada di Palembang sejak masuknya perantau Tionghoa ke Palembang Kak. Itu sekitar abad ke-16 saat Sultan Mahmud Badarudin II itu berkuasa di Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, makanan pempek ini itu makanan yang terbuat dari olahan ikan giling dan juga dikasih oleh sagu dan juga terdiri dari berbagai jenis. Jadi pempek ini gak cuma satu, banyak aneka ragamnya Kak. Ada pempek kapal selam, terus tuh juga ada pempek adaan, pempek lenjer. Nah itu sampai ada lagunya ya Kak. Jadi betul. Emang banyak banget. Jadi memang pempek itu pertama kali masuknya dari etnis Tionghoa yang ke Palembang. Katanya sih dulu dia itu jualannya pakai sepeda. Jadi orang panggilnya tuh ape atau pe gitu kan. Ape gitu. Jadi namanya makanan itu jadi pempek begitu. Bener. Dengan ceritanya seperti itu ya. Udah terkenal ceritanya seperti itu dari zaman dulu kami SD sudah dijelaskannya seperti itu, cerita di balik pempek itu karena yang jualnya dulu orang Cina, terus dipanggilnya ape gitu. Jadinya pempek. Jadi benar kata Kak Irsyad tadi, ikon Palembang kedua setelah Ampera itu ada yang namanya pempek. Setelah pempek kira-kira ada makanan apa lagi sih Kak gitu yang mungkin bisa diberitahu sama teman-teman kita di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat dan Palembang. Mungkin kita ini serumpun ya. Jadi kalau pempek mungkin ada juga di daerah-daerah seperti Lampung, Bengkulu dan lainnya gitu kan. Terus pindang patin. Terus ada apa lagi sih Kak makanan-makanan yang bisa juga menjadi nilai budaya Kota Palembang gitu?
Oke, kalau makanan selain pempek tadi ada burgo nih Kak. Biasa kan di sarapan pagi tuh kita Iya, sering gak sih Kak sarapan betul. sama burgo. Jadi burgo itu merupakan adonan dari tepung beras dan sagu yang dimasak semirip dengan telur dadar Kak. Telur lalu digulung dan ada kuahnya gitu Kak di burgo itu. Jadi di burgo itu ada kuah yaitu kuah santan yang dikasih dengan aneka bumbu gitu Kak. Nah, antara lain ketumbar, lengkuas, kencur, kunyit, kemiri dan bawang putih. Jadi memang mungkin kita di sini juga sering gitu ya Kak makan burgo. Memang burgo itu enak banget gitu Kak. Oke. Ya. Tapi memang wong Palembang nih kalau dak pempek dia nyarinya burgo. Iya. Kalau Ida selip dikit dia makannya mie celor. Telur. Nah, kalian sebagai bujang gadis Palembang Kak pastinya sudah banyak tahu tentang sejarah. Tadi kita sudah ngobrol makanan segala macam. Nah, kira-kira menurut kalian sebagai bujang gadis Palembang mencak mano? Nah, laju bahasa Palembang cak mano pengaruh cerita atau sejarah dari kota Palembang terhadap makna dan nilai dari budaya itu untuk saat ini Kak. Cak mana pengaruhnya? Apakah berpengaruh di kehidupan kita sehari-hari budaya-budaya lama ini atau sekarang sudah tergerus oleh zaman? Mencak kata Kak Irsyad tadi adek sepupunya lebih tahu Pulau Jeju daripada Pulau Kemaru. Itu cak mana Kak? Oke, jadi memang cerita dari budaya Kota Palembang sendiri ya Kak, itu tuh memang harus kita lestarikan dan juga ya identitas kita sebagai bangsa dari Kota Palembang itu ya dari budaya itu sendiri Kak, yang dimana ya sangat penting untuk kita lestarikan dan kita sebarkan gitu ke generasi muda. Karena kalau kita Melupakan budaya itu. melupakan budaya itu berarti kita melunturkan Iya. sendiri gitu warisan dari budaya kita gitu Kak. Dan Oke. juga ada nih Kak salah satu legenda yang mungkin kita semua nggak asing gitu ya Kak. Itu legenda Pulau Kemaro Kak. Yang dimana legenda Pulau Kemaro itu menceritakan tentang kisah cinta antara Siti Fatimah. Iya, Siti Fatimah dan Tan Bun An gitu Kak. Yang dimana ini salah satu putri Raja Sriwijaya katanya dan juga sama pedagang Tionghoa, jadi pangeran juga gitu Kak Tan Bun An ini. Nah, yang dimana jadi Tan Bun An dan Siti Fatimah ini jatuh cinta. Lalu Tan Bun An dan Siti Fatimah itu kan menghadap orang tuanya Tan Bun An tadi, lalu kembali lagi ke Palembang. Dan ternyata Tan Bun An itu setelah melihat kapal yang diberikan oleh orang tuanya Tan Bun An itu ternyata berisi sayuran busuk gitu Kak. Yang pastinya Tan Bun An kecewa gitu karena kenapa sih orang tuanya ngasih sayuran busuk padahal ini nih untuk besannya gitu Kak. Nah, tapi ternyata setelah Tan Bun An itu merasa kecewa dan beliau membuang ada 7 guci gitu Kak. Nah, ada 7 guci tapi ada juga yang bilang 9 guci. Iya, Nah, itu masih simpang siur iya, ya? Iya, masih simpang siur gitu Kak. Nah, jadi guci-guci tersebut dibuang ke Sungai Musi dan di guci terakhir ternyata pecah gitu Kak gucinya. Ternyata di bawah tumpukan sayur busuk itu, sayur asin, itu ternyata ada emas gitu Kak. Banyak sekali emas di dalam guci tersebut. Dan Tan Bun An merasa menyesal, akhirnya beliau langsung nyebur gitu Kak. Iya. Langsung nyebur gitu ke Sungai Musi untuk mengambil guci-guci yang sudah beliau tenggelamkan tadi gitu Kak. Nah, karena mungkin Tan Bun An juga nggak naik gitu ke atas gitu ya Kak. Nah, jadi pengawalnya si Tan Bun An ini ikut juga Kak nyebur. Nah, karena memang si dua-duanya ini nggak naik lagi ke atas permukaan, Siti Fatimah tuh jadi khawatir gitu Kak. Khawatir jadi ikut juga nyebur juga ke Sungai Musi. Dan sebelum Siti Fatimah itu nyebur, Siti Fatimah tuh berpesan jika memang ada suatu pulau atau delta kecil yang muncul di tengah tepian Sungai Musi, maka itulah makam dari Siti Fatimah, Tan Bun An dan prajuritnya itu gitu Kak. Nah, ini kan cerita yang memang gak asing gitu ya Kak untuk generasi kita gitu. Nah, mungkin cerita ini bisa nih diceritakan ke teman-teman, ke adik-adiknya, ke sepupu-sepupu yang mungkin belum mengetahui cerita ini. Jadi memang cerita ini kan
sudah banyak yang tahu, tapi juga banyak yang belum tahu gitu Kak. Nah, kami juga sebagai Duta Pariwisata Bujang Gadis Palembang ini memang memiliki peran penting untuk mempromosikan dan juga memberitahu apa aja sih wisata, sejarah, dan budaya yang ada di Kota Palembang. Oke, jadi memang adik-adik kita nih, teman-teman kita harus tahu nih tentang budaya Palembang. Dan salah satunya tadi kita juga cerita itu mungkin gak asing lagi di telinga kita tentang Pulau Kemarau ya. Tapi memang gak banyak juga anak-anak muda zaman sekarang yang tahu seperti itu. Mereka cuma tahu oh itu Pulau Kemarau bisa kita datangi ketika lagi ada acara Imlek kan atau apa. Tapi teman-teman bisa datang untuk mempelajari sejarahnya ya kan. Gak nunggu event-event tertentu bisa datang. Tapi setiap hari teman-teman pendengar Perompat RRI Palembang di mana berada bisa datang untuk mengetahui cerita di balik terjadinya Pulau Kemarau ini. Dan memang cerita itu bisa dikata cerita fiktif, tapi itulah kenyataannya, itulah yang terjadi dan itu memang benar-benar terjadi di Kota Palembang. Dan sampai saat ini masih banyak warga Palembang, orang-orang Palembang pencinta apa ya istilah kata tuh kayak peninggalan-peninggalan sejarah itu datang untuk menelusurin langsung ke Palembang, Pulau Kemarau, dan juga ada bahkan yang mencoba menyelam mencari sisa-sisa keberadaban itu. Banyak sekali itu di Kota Palembang. Untuk itu orang-orang yang senang akan budaya, mereka akan mencari orang yang bisa kan mencari turun langsung ke Sungai Musi untuk mencari peninggalan-peninggalan apakah memang benar, tapi kenyataannya memang banyak ditemukan gitu peninggalan-peninggalan itu. Jadi dari cerita Kak Rahmi dan Kak Irsyad ini memang budaya Palembang itu tidak bisa kita lupakan, tidak bisa juga terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari karena saling berkaitan banyak sekali. Jadi bagi generasi muda juga dari Kak Irsyad dan Kak Rahmi juga mereka berperan penting nih untuk mengenalkan sejarah Kota Palembang melalui Bujang Gadis Palembang gitu teman-teman. Nah mungkin dari teman-teman pendengar Perompat RRI Palembang di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang juga terutama yang mau tanya boleh langsung ke WhatsApp kita di 0897 7884 884. Nah ada satu pertanyaan masuk dari teman kita, ada Rahmi. Wah Rahmi juga nih, namanya Rahmi di Alang-Alang Lebar. Halo Kak Rahmi. Kak Rahmi mau tanya katanya, apakah generasi muda Palembang saat ini masih mengetahui cerita-cerita di balik karya budaya tradisional mereka? Gimana nih menurut Kak Rahmi yang satu ini dan Kak Irsyad? Gimana nih, apakah generasi muda Palembang saat ini masih mengetahui cerita-cerita? Kalau Kak Rahmi sama Kak Irsyad yang ini nggak perlu ditanya, mereka Bujang Gadis Palembang. Kalau lihat dari lingkungan tuh gimana sih Kak generasi muda Palembang nih? Tahu nggak mereka? Sebenarnya aku izin sapa dulu ya Kak, sama-sama soalnya namanya Rahmi juga. Halo Kak Rahmi. Nih aku izin menjelaskan di sekitar kita gimana sih anak mudanya tuh masih nggak tahu tentang budaya pariwisata di Kota Palembang ini. Sebenarnya kalau di lingkungan aku ya, kalau di lingkungan Rahmi sendiri nih Kak, memang kurang banyak gitu Kak anak-anak muda yang mungkin belum mengetahui budaya, sejarah, wisata yang ada di Kota Palembang. Maka itu tadi seperti yang sudah Rahmi singgung sebelumnya, itulah peran dari Bujang Gadis Palembang gitu Kak, mengenalkan, mempromosikan karya wisata yang ada di Kota Palembang. Dan juga nanti Kak Irsa di tanggal 1 sampai 5 Agustus ada event Swarna Songket ya Kak. Nah jadi memang anak-anak muda tuh kalau mau tahu nih tentang Songket Kota Palembang itu boleh banget datang di event tersebut dari tanggal 1 sampai dengan 5 Agustus. Kan memang anak muda ini kan banyak yang pengennya ke mall gitu Kak. Nah kan kita lagi ada event yang memang mengangkat tentang hasil karya budaya di Kota Palembang. Kalau mau nih untuk mengenal lagi tentang budaya Kota Palembang, boleh banget datang ke acara Swarna Songket ya Kak di tanggal 1 sampai dengan 5 Agustus. Nah kalau dari Kak Irsya sendiri gimana nih Kak? Ya sebenarnya kalau sama ceritanya kayak Kak Rahmi tadi, untuk budaya Palembang itu sendiri sebenarnya miris ya Kak. Kita sebagai generasi muda yang notabene itu lahir di Kota Palembang, cuman kita itu buta akan budaya dari Kota Palembang itu sendiri. Cuman faktanya itu emang seperti itu Kak. Dan ya saya mungkin gak neko-neko ya mengambil sampel dari keponakan saya dan juga teman terdekat saya yang memang pada saat saya tanya mengenai budaya dan juga pariwisata yang ada Kota Palembang, mereka itu kurang tahu dan kurang memahami Kak. Nah mungkin ya tidak menyalahkan juga ya, karena zaman sekarang itu yang FOMO, yang viral baru mereka ikutin, baru mereka telusurin gitu Kak. Kalau yang
ya kayak budaya yang sudah lama bahkan nggak diangkat lagi, itu tuh ya mereka kurang lebih malas untuk mengikutinya Kak. Nah itu tadi yang Irsad singgung di awal, mungkin ya dapat dari peran dinas pendidikan juga gitu Kak, bekerja sama dengan dinas pariwisata atau juga Bujang Gadis Palembang untuk sedari dini memperkenalkan dari budaya tradisi yang ada di kota Palembang. Karena ya Irsad lihat itu sayang banget gitu, Palembang ini udah kaya akan budaya, banyak cerita-cerita yang bisa diangkat kayak cerita Pulau Kemarau tadi yang mungkin dari generasi sekarang, Gen Z dan juga Gen Alpha yang mempunyai ide yang lebih kreatif dapat diangkat menjadi suatu film atau novel gitu Kak, yang mungkin ya bisa mengalahkan Titanic gitu ya untuk nextnya gitu. Iya betul sekali. Jadi kayak dokumenter tentang sejarah Palembang ya, Iya, mengangkat dari POV-nya orang-orang Palembang dan juga latar budaya Palembang juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah terakhir sebelum kita tutup obrolan kita di Budaya Belajar Sumba hari ini nih sama teman-teman kita dari Lampung, Bengkulu, Jambi, Sungai Liat dan juga Palembang, mungkin dari Irsyad dan juga dari Rahmi, ada nggak sih harapan atau pesan-pesan kalian untuk perkembangan budaya Palembang saat ini di 2025 dan kedepannya? Boleh silakan. Oke, jadi untuk harapan Irsad sendiri, karena balik lagi Palembang ini adalah kota yang kaya budaya, pariwisata, cerita rakyat. Jadi akan sangat disayangkan sekali kalau kita generasi muda atau generasi penerus kita Gen Alpha itu ya buta akan budaya itu dan menganggap bahwasannya ya gak usah saya lah yang untuk melestarikannya, masih banyak orang lagi. Gak gitu guys, karena emang peran kita sebagai Gen Z yang pola pikirnya itu lebih maju, yaitu menjadi PR kita tersendiri. Karena ya amat sangat disayangkan gitu. Karena ya banyak case juga dari budaya kita yang diambil oleh orang lain baru kita yang ngamuk. Padahal ya kita tuh gak introspeksi diri gitu Kak. Dari kita sendiri tidak menjaga budaya itu, bahkan tidak cinta. Ada yang ya malah meremehkan dan menganggap itu tuh hal yang kuno dan gak modis ya Kak. Setelah diambil atau dihak cipta oleh negara lain baru ngamuk, baru marah. Nah itu kan sangat disayangkan. Jadi sebelum diambil atau diklaim oleh negara lain, peran kita sebagai generasi muda yang pola pikirnya lebih maju itu emang harus melestarikan dan juga memperkenalkan ini loh budaya kita dan kita harus bangga dengan hal itu. Oke, itu dari Kak Irsyad. Kalau Kak Rahmi sendiri gimana Kak? Oke Kak, seperti yang sudah disinggung Kak Irsyad nih, kalau budaya itu adalah identitas kita ya Kak. Nah jadi memang kita tuh sebagai anak muda memang wajib untuk melestarikan gitu Kak, melestarikan dan menjaga budaya kita. Mungkin dari teman-teman juga, dari teman-teman Rahmi juga ya Kak, terkhususnya itu banyak yang menganggap kalau budaya itu adalah sesuatu yang kuno gitu Kak. Nah jadi memang kenapa menganggap sesuatu yang kuno, padahal sebenarnya budaya itu akan termodernisasi gitu Kak, akan bisa kita modernisasikan sendiri gitu Kak. Seperti kayak misal kain songket tadi ya Kak, kain songket itu kan sebenarnya bukan hanya dijadikan kain saja gitu Kak, tapi juga ada yang bisa dijadiin baju, outer yang memang punya motif songket. Nah kayak yang Rahmi sama Kak Irsyad pakai ini kan jumputan gitu ya Kak, ini awalnya dari kain diubah jadi baju gitu Kak. Nah jadi memang yang teman-teman anggap kuno sebenarnya itu merupakan sesuatu yang unik gitu Kak, yang kita miliki. Palembang juga merupakan salah satu kota satu-satunya kota tertua gitu salah satunya kota tertua di Indonesia yang banyak menyimpan sejarah, budaya, tradisi di kota Palembang ini Kak. Jadi sayang banget kalau misalnya budaya dan tradisi itu hilang gitu Kak. Siapa lagi yang meneruskannya kalau bukan kita? Yang memang sudah Rahmi sebutkan di awal tadi Kak, kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi gitu Kak. Oke, jadi memang kita punya harapannya masing-masing untuk kemajuan budaya kita, terutama budaya Palembang ya. Baik pendengar, tak terasa mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat usai sudah siaran kita hari ini di Budaya Belajar Sumba. Terima kasih Mita ucapkan sama Kak Irsyad dan Kak Rahmi sudah bersedia hadir dan berbagi cerita unik di balik suatu karya budaya Palembang. Untuk itu langsung saja kita tutup dan Mita pamit dari ruang dengar teman-teman dari Bengkulu di 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM. Maksud kami ulangi, dari Bengkulu di 91,7 FM, Lampung 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat 103,9 FM, dan Palembang 88,5
FM. Untuk itu sampai bertemu di Belajar Sumba berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga di sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.